Oh nggak ada suaranya. Nggak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, itu dong yang lemas-lemas ini masih bulan muda ya. Bulan tua ya begitu lah. Iya. Ini bulan apa nih? Bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Ada yang berulang tahun? Terus kan gitu saya kasih kado. Ada? Oh udah lewat katanya. Ada di bulan ini. Ada. Ngeri amat. Enggak ada. Ada Elsa? Bawa kodenya? Enggak. Lewat. Lewat. Gawat. Ya. Ya, ponakan itu nanti ulang tahun 2023. Aku. Ya. Nah, kita ini sudah masuk bulan. Kita bebas dari penjajahan Belanda dan juga penjajahan Jepang. Nah, kita merdeka. Kemerdekaan kita bukan karena dahsyat senjatanya, tapi oleh karena persatuan dalamnya. Ya, satu suku, satu bangsa itu dikatakan berbeda bangsa, berbeda suku tapi satu. Hanya dengan gerakan bambu runcing bisa kita menang oleh karena semangat luar biasa. Nah, bukan itu saja, di Alkitab juga ada soal kemerdekaan. Coba kita buka dalam Galatia pasal 5. Di situ kita baca Galatia pasal yang kelima. Ada kan di situ kemerdekaan Kristen. Berarti pernah kita dijajah Kristennya? Pernah nggak? Pernah nggak Ronald? Kok dikatakan sini kemerdekaan Kristen? Berarti kita mengalami penjajahan. Iya, bukan begitu? Coba kita baca ayat pertama, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Terus? Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Iya, berarti kita ini dulunya tidak merdeka karena dijajah oleh hukum perhambaan, yaitu dosa. Nah, kita bersyukur kita sudah dimerdekakan melalui kematian Yesus Kristus. Negara bangsa kita juga merdeka melalui pahlawan-pahlawan yang berani, yang gagah perkasa. Ya, kita lihat kematian mereka tidak sia-sia. Pahlawan-pahlawan itu, kita lihat negara kita bisa menikmati segala-galanya. Kita cucu cicinya bisa menikmati apa yang ada di negara kita, bangsa Indonesia ini yang tadinya dijajah. Begitu hebatnya ya. Terjadi penjajahan itu kerja apa? Kerja rohani ya, itu sejarah kita belajar ya. Sejarah kerja menuju kerja paksa. Pakaiannya dari mana? Rona, pakaian apa kita dulu? Pakaian waktu kita dijajah Jepang itu kita pakai goni. Masih bebena kita dijajah Belanda ya. Ya belum lahir. Kalau saya kan udah lahir tahun 61 ya. Zaman PKI itu tahun 65 bro. Saya dulu masih kecil lihat orang bawa karung, bawa arit. Datang tuh pemotong kepala. Itu zaman dulu tuh potong kepala. Jual kepala orang, bikin bangun jembatan supaya jembatannya kokoh gitu katanya dulu. Ya saya lihat itu lalu saya lari kabur ya. Kita sama teman lari, tentunya mau ngarik rumput bukan potong kepala. Dede jangan lari deh. Orang aku mau lari rumput kok kamu lari dia tuh ya. Medan tuh banyak Jawa ya. Begitu kan. Ya jadi kita lihat sampai zaman ini kita nikmati kemerdekaan itu ya. Justru kita lihat sekarang ini di kemerdekaan ini kita lihat yang semua yang sudah dipanggil terpilih semuanya
untuk melaksanakan pembangunan negara kita bangsa Indonesia. Ya, yang tadi ya jelas berbeda. Yang tadinya kita pakai lampu teplok ya, tadinya lampu teplok di kasihnya lampu kasih subuh ya, gitu. Sekarang kita sudah menikmati listrik semua ya, kita sudah dapat nikmati. Demikian juga kita, waktu kita dulunya masih dijajah oleh dosa ya, waktu hidup lama kita ya, sesudah kita dimerdekakan oleh Kristus, kita menjadi hidup yang baru ya. Artinya hidup yang baru itu adalah dikatakan ada sukacita dan sejahtera. Jadi ada pembangunan kerohanian ya. Dalam kemerdekaan kita itu ada pembangunan kerohanian di dalamnya ya. Dibangun apa di atas plastik, apa dikatakan dibangun kayu, apa rumput, apa emas, apa perak ya. Itu nanti selanjutnya. Situ dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka ini. Kita sudah dimerdekakan, tapi harus lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambakan, atau dikatakan jangan lagi kita yaitu berbuat dosa. Hukum perhambaan itu yang selalu memaksa kita untuk melakukan segala dosa ya. Arti hukum tahu apa itu hukum? Siapa yang tahu? Jadi katakan situ apa? Jangan lagi mau lagi dikenakan hukum perhambaan yang selalu kita diperhamba oleh setan. Artinya gini, diperhamba terus suka cepat marah, diperhamba ya, cepat curiga sama orang, sudah diperhamba ya, apalagi benci sama orang, sudah diperhamba ya. Pokoknya ngedumel sudah diperhamba sama setan. Itu perbuatan setan. Kalau orang anak Tuhan itu yang hidup menurut roh itu ada sukacita, damai sejahtera, ada penguasaan diri ya. Tidak ada dendam, tidak ada amarah di dalamnya ya. Jadi katakan di situ, jangan lagi mau dikenakan hukum dosa itu yang membelenggu hidup kita. Hati kita ini dibelenggu oleh dosa ya. Itu bebaskan, karena kita sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi di sana akan terlaksana bangunan rumah Tuhan ya. Bangunan rumah Tuhan artinya bahwa kita ini adalah baik Allah yang tinggal roh Allah dalam kehidupan kita ya. Amin. Iya. Jadi semua kita yang ada di sini baik Allah, rumahnya Tuhan. Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan akan berkata-kata ya. Bukan ada lagi roh-roh lain ya, roh-roh yang di udara ya. Tetapi kita yang sudah dimerdekakan harus sungguh-sungguh merdeka. Jangan lagi mau. Memang iblis selalu menggoda, selalu dia tawarkan yang manis, yang enak, yang kosong, ditawarkan dengan telinga kita ini. Dia tak capek, dia tak lelah, terus dia kejar sampai di mana kita, sampai kita terlena, sampai terus dia kejar supaya kita berbuat dosa. Nah itulah kemauan iblis. Tapi kemauan Tuhan Yesus tidak, supaya kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Di dalam kemerdekaan ini jangan lagi kita mau berbuat dosa ya. Dikatakan situ kita sudah dimerdekakan. Berdirilah teguh, jangan lagi mau dikenakan hukum perhambaan ya. Artinya berdiri teguh, contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Aduh, ya. Contohnya patung tani, patung pahlawan, patung apa lagi? Yang tangannya gini gitu. Pancoran. Patung apa? Pancoran. Iya, itu berdiri itu, nggak goyang. Ya iyalah, datang hujan panas terus, nggak kedinginan dia sampai tubuh. Coba kalau kedinginan masuk dewa, kok
aku keringinan kena mesin. Ajaib ya. Tetap berdiri teguh. Pak Tani juga tetap berdiri teguh. Ya. Tapi bukannya itu yang dimaksud. Ya. Supaya di dalam kita berdiri teguh itu, di situ akan terlaksana satu apa dikatakan pekerjaan Tuhan. Coba kita buka dalam Korintus atau Korintus pasal yang ke-15. Dapat kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 2-3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. sebab Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. mau melayani Tuhan. Amin. Ya. Berdiri teguh di dalam pemuda, di dalam Tuhan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa saja pekerjaan Tuhan orang nih, main drum dulu, nyapu dulu, pempek. Bagian dia. Upahnya bukan dari kita, bukan dari Wisedi. Di situ apa upahnya? Apa tadi Rona? Pacar Rona tadi. Ayat 8. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sia-sia. Malaikat Tuhan mencatat semua kegiatan yang kita lakukan. Dari nanti di sana diperhitungkan. Amin. Amin. Ya, siap. Yang bisa berujian silakan. Siap ya. Itulah. Belajar dari pemuda dulu ya. Dia diajari nanti yang bilang hanya agak falas bisa dibetulin jadi Apolos. Memangnya sih memangnya sih ada ya di Apolos ya? Ada? Enggak ada. Ya, SIM A kan ada, B Apolos ada. Aku mau ada polos. Di situ. Kalau saya waktu kemarin seluruhnya nggak usah tegang ya. Yang penting kita mau ikut jalan ajarannya. Jadi katakan semua jerih payah kita nggak sia-sia. Apa yang kita lakukan di rumah Tuhan ini biar nggak diperhatikan manusia, tapi Tuhan perhatikan dan Tuhan lihat semuanya itu. Jadi dikatakan tadi tidak seperti patung pancoran atau patung tani. Di situ kita ada kegiatan, jadi bergerak ya. Katakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, apa saja yang mau kau lakukan. Ya, jadi katakan situ berdiri teguh, ya, mereka berdiri teguh, jangan mau lagi kena perhambaan, ya. Ayat 13-nya, kita berangkat lagi ya. Pada mau malam minggu ini, ya. Maksudnya ini juga malam minggu sama istrinya, ya jalan-jalan di apa? Taman Seribu Janji, udah nggak ada ya. Ini ke tahun, ada Taman Seribu Janji, bosan nih. Tapi udah dikasih nah, itu ada sejarahnya ya. Dia punya sejarah ya. Ya Indonesia punya sejarah merdeka men. Yuk kita baca 13 yuk. Ayat 13-nya 2-3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. mereka. Akan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Iya, ya. Jadi katakan di sini, kalau kita sudah merdeka, ya puji Tuhan, dipanggil merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan
sebagai kesempatan dalam dosa. Dan dikatakan layanilah seorang lain dengan penuh kasih. Nah, di sini dikatakan supaya kita sebagai umat Tuhan ada satu saling melayani, ya, saling mengasihi di dalam Tuhan, bukan mengasihi jasmaninya, ya, tapi melayani jasmaninya, tetapi melayani Tuhan. Artinya kasih Kristus, kasih tanpa pabrik, kasih tanpa timbul balik. Kalau kasih manusia apa? Kasih harus timbal balik. Ya, tapi dikatakan sini tidak yang begitu. Ya, supaya benar-benar kemerdekaan yang kita sudah terima itu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat di sini pemudinya yang nikah, ya, belum pernah kita merasakan pemudanya atau pemudinya yang nikah di sini, ya, gitu. Semuanya keluar, ya, begitu. Nanti kali Bang Ronald ini bikin pesta di sini, ya, sama Bang apa namanya? Mereka apa lupa? Xiaomi, ya, begitu, ya. Sudah mendaftar sini. Kalau kan jadi pemuda sini gratis semua. Pernikahannya bukan resepsinya, pernikahan. Boleh resepsi di sini nggak apa-apa, ya. Nanti Pak Fris yang memberkati, gitu, ya. Pengen deh, ya, ini ceweknya keluar semua, Eti udah pergi, ya, puji Tuhan, Maggie pergi, ya, dibawa semuanya. Yang pemudanya yang baru satu bertahan. Haleluya. Iya. Jadi katakan itu untuk kehidupan jangan lagi kita berbuat dosa, ya. Ya, jadi katakan jangan lagi kita berbuat dosa. Ayat 22-nya yaitulah dikatakan kemerdekaan kita, ayat 22-nya kita baca sampai ayat 23. 23. Tetapi Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, keselamatan, penguasaan diri, tidak ada hukumnya tentang hal-hal itu. Itulah manusia baru. Kalau dulu manusia kita lama, kita baca ayat yang ke-17. Ayat 19. 23. Perbuatan dagingnya nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dengan diri sendiri, pencurigaan, roh menjahat. Itulah yang dimaksud ke manusia lama, ya. Kedengkian, kebebutan, pesta pora dan sebagainya terhadap semuanya itu kupentang kepadamu seperti yang telah dibuat dahulu, bahwa manusia melakukan hal yang demikian yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi itu tadinya kita dijajah oleh katakan manusia dan kita. Sekarang kita sudah dimerdekakan menjadi hidup yang baru. Ada di dalamnya apa tadi katakan? Baru ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum. Jadi itulah yang ada dalam kehidupan. Amin. Amin. Oh, lama nih Pak 60 Bapak. Iya. Malam itu, ya. Puji Tuhan. Nah, kita sudah tahu ya kehidupan kemerdekaan yang kita sudah alami, kita sudah dapatkan. Kita menjadi anak-anak yang dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan, ya. Kalau bisa nanti urus nomor udah bisa, ya, didaftarkan bulan depan ya Pak Ketua, ya. Oh, ujian bisa, ya, bisa kan? Ada kedua Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih anugerah dalam kehidupan kami, firman Allah yang sudah kami dengar. Biarlah itu bertumbuh berakar berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah kami yang sudah dimerdekakan, kami tidak mau lagi dibelenggu oleh dosa yang menjajah kehidupan kami. Tapi biarlah Roh Allah yang ada dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang sudah berdoa dalam
Amin. Serahkan.